Ustaz, saya bagi tips dong. Saya pengen sholat saya khusyuk. Begitu Bun? Bun? Yang pertama, Rasul memberikan tips bagi kita. Sholli sholatal muwaddi'. Sholatlah kamu, bayangkan itu sholat terakhir kamu di dunia. Kita sholat Zuhur, Asar, udah sesuai dengan ilmunya. Bayangin, habis sholat belum sampai maghrib meninggal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya man bidunyahu ishtaghal qad agharrahu tulul amal wal mautu yati baghtah wal qabru sundukul amal. Wahai jiwa manusia yang lalai, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan dunianya, tertipu dengan angan-angannya, tertipu dengan projek-projeknya, dengan rencana-rencananya. Lagi enak-enak kumpulin uang, enak-enaknya membuka sayap usaha, enak-enaknya berkarir, mati. Wal mautu ya'ti baghtah, kematian datang tiba-tiba. Saya mau tanya, orang kaya mati nggak sih? Orang miskin yang banyak uang mati nggak? Yang banyak utang mati nggak? Mati banget itu mah. Orang kuat mati nggak? Artis mati nggak? Ustadz mati nggak? Belakangan. Tapi doa ini pun siapa? Tapi mati juga dong. Our time in the world is too short. Can you understand? Cuh, gaya banget. Kayak ngerti aja. Emang apa artinya? Salah, dilarang merokok. Umur kita nggak lama Bu, singkat. Apa kata Nabi Muhammad? Umur umat saya biasanya mati 60 tahun, 70 tahun. Standar umur umat saya 60 tahun, 70 tahun modar. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Ustaz, Nabi. Kan saya bilang Nabi. Saya nyampe ya. Itu bahasa Turki. Asal katanya modarun. Emang sama emak-emak kalah terus kita. Kacau juga nih Bu. Kata Nabi, umur kita, umatnya mati biasanya umur berapa? Berapa? 60, 70. Betul? Ibu percaya? Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ada ibu yang sekarang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari, kan besok berangkat nih. Ya belum tentu, belum. Kakek saya umur 113 wafat. Wafatnya 113. Ketika kakek saya umur 110 tahun masih hidup, tetangganya umur 25 meninggal duluan. Enggak sakit, enggak ngapa-ngapa, pulang ngojek mati. Ngojeknya kayak Fir'aun, 3 hari 3 malam kagak pulang. Itu muka kayak lelu batu, hitamnya luar biasa. Begitu pulang ngasih uang sama bininya, Neng, nih pegang uang lo, gue capek, tolong bikinin gue mie, telurnya 2, nasi sepiring mentung, sampai sama es teh manis 1 muk. Habis itu gue mau tidur, jangan lu bangunin, gue pengen tidur lama. Sampai sekarang kagak bangun lagi. Kata tetangga saya kemasukan angin sopan. Angin duduk sopan nggak Bu? Nah coba diri dah. Ibu, Bu, mati itu hal yang pasti, jelas. Oleh sebab itu kita harus berpacu. Siapa yang tahu di antara kita ini akan mati tahun besok? Belum tentu. Tadi saya masuk di Masjid Al-Hakim ini, saya nyumbo kamper Bu. Saya lagi perhatiin siapa yang pucat-pucat ini. Mudah-mudahan sih pada sehat semua ya. Lah pada tegang gitu sih. Bercanda. Mudah-mudahan jaga hati. Bisa sirik, bukan. Demen godain nenek-nenek gitu. Jaga hati, jaga ngaji,
jaga silaturahim, insyaallah panjang umur. Kan enak begitu. Jadi kita kejar jangan dulu sah, jangan dulu diterima, tapi sah dulu, baru masuk ke yang dikabul. Kalau kita lagi sholat mikirin apa, tergantung yang kita pikirkan, khusyuk itu doang tuh nilainya. Yang kedua, kita sholat, kain sarung kita belinya pakai uang apa? Koko kita belinya pakai uang apa? Bu, Nabi bilang, orang yang sholat ada sepeser, ada seperak uang hasil korupsi, uang hasil nilep, uang hasil ngerampok, sepeser dia belikan buat sarung, buat baju dipakai sholat. Apa kata Nabi? Seakan-akan dia wudunya menggunakan darah dan nanah. Tuh hadis. Darah najis enggak? Nanah najis enggak? Bagaimana mau diterima sholatnya? Padahal wudunya pakai air mineral, wudunya pakai air mutlak. Penglihatan kita karena beli pakaiannya hasil korupsi, itu sama dengan wudu dengan darah dan nanah, tidak diterima sama Allah. Pertanyaan bunda selanjutnya tadi, pengen khusyuk Ustaz. Bayangkan umur kita nggak lama, setiap sholat, setiap ibu baca Quran, setiap ibadah, bayangkan besok mati tuh, jadi khusyuk kita. Yang kedua bunda, biar kita khusyuk, langkah kedua, fahmul makruh. Kita wajib mengerti apa yang kita baca di dalam sholat, sekalipun itu tidak menjadi satu syarat kewajiban, kita wajib paham. Tapi kalau ibu mau naik kualitas ibadah harus paham. Jangan kayak burung beo. Tahu burung beo? Tahu burung beo? Takbir, Pancasila, botak. Assalamualaikum. Dia ngerti kayak gitu, dia ngomong begitu. Kenapa beliau bisa ngomong begitu? Sering dengar. Apa bedanya sama kita? Sekarang apakah ibu yang hadir semua, bapak yang hadir di sini semuanya, pernah nggak Ustaz adik ngapalin Fatihah? Saya yakin nggak pernah. Saya ini nggak pernah ngapalin Al-Fatihah. Bunda nggak pernah ngapalin Al-Fatihah. Tapi kok apal? Setiap hari dididik dulu. Mau sekolah baca Fatihah, samping kanan kiri kita masjid musola 5 kali berdengung Al-Fatihah. Sering kita ingat, sering kita dengar, hafal. Bukan begitu? Bukan begitu? Sekarang saya tanya, segelintir orang di sini Fatihah hafal, ngerti nggak? Belum tentu. Iya, yang ngerti, yang kagak, ya kan? Saya cuma ingin ngasih gambaran, orang kalau sholat tuh nggak paham maknanya, mirip beo. Yang lebih saya ngerenes gini Ustaz tadi, saya kan pecinta burung ya, sekalipun burung saya di rumah hibah semua mereknya. Saya punya burung beo, saya kasih nama John Lee. Itu ya Allah, 2 tahun yang lalu dia meninggal. Saya bikinin haul 2 kali kemarin tuh. Cakep bu, bisa Assalamualaikum, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, takbir, Pancasila. Mati 2 tahun yang lalu. Minggu yang kemarin saya kangen, pengen miara kayak model John Lee. Udah nggak ada lagi. Kata teman saya, coba cek di pasar Pramuka. Saya ke sana bu, saya cari tuh burung beo di sana. Kagak ada yang kayak John Lee. Ada yang mirip-mirip, cuma bisa begini bu. Assalamualaikum, Alhamdulillah, Al-Fatihah. Tibang begitu doang. Saya tanya harganya berapa? 11,5 juta. Itu burung beo, Assalamualaikum, Alhamdulillah, 11,5 juta. Saya 2 jam nggak bisa segitu di sini. Bukan nyindir. Tuh, manusia akhir zaman lebih memuliakan binatang dengan manusia. Sedih saya. Bu, ada anak kucing ketabrak, puas. Yang nabrak mundur lagi. Tuh anak kucing mati, diangkat, dibalurin,
dibungkus sampai rumahnya, dikuburin. Lo ngapa gitu amat sih? Ntar kualat. Ini kucing keramat, nggak boleh. Ntar celaka kalau kita urusin. Tuh kucing mati ketabrak diurusin, anak RT ketabrak dia kabur. Ini akhir zaman. Orang lebih menghormati binatang daripada manusia, termasuk beliau dan saya. Bercanda Ustaz Adi, ya udah biasa aja, udah biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ketiga, Bunda, Bu. Yang pertama apa tadi? Bayangkan sholat kita, sholat terakhir. Yang kedua, kita harus paham artinya. Ustaz, ini yang ketiga nih. Saya nggak bisa bahasa Arab. Yang bilang wajib belajar bahasa Arab siapa? Umur udah larut. Ibu cek di Google, ibu cek di YouTube, atau beli buku pedoman tuntunan sholat. Yang wajib aja ibu hafalin maknanya. Dari mulai takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dari mulai Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, hafalin maknanya. Jadi ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujian yang maha luhur, maha suci maha tinggi Allah dengan segala pujiannya. Pada saat yang sama kepala kita yang amat mulia lebih rendah daripada sepiteng mini kita. Disitulah berbisik di bumi, didengar di langit. Turun kita punya rendah hati, nggak ego. Itulah tipsnya, pahamin maknanya. Saya sarankan kepada seluruh bunda, hafalin maknanya. Gak usah pakai belajar bahasa Arab. Kalau ibu mau belajar bahasa Arab minimal 4,5 tahun, nahwu sorof, belum balaghahnya, belum badi'nya, belum mantiknya, belum arutnya sebagai. Ya Allah, jelas semua Bunda Umi Pipik? Jelas Bu, ini ditanya jelas nggak? Jelas lah, dengan ngerti ya? Jelas deh ya. Nah, ayo sekarang materi ini anggap kelar dah ya. Ibu ada yang mau nanya? Kalau kagak ada yang mau nanya, saya mau nyari burung beo dulu Bu.